Oh ini yang dua nama ini bantu sastra action ini saya bikin action semua ini itu anak itu filmnya menurut saya itu pembahasan tentang film itu ini saya action hanya dengan aman-aman action filmnya yang melakukan sampai sisi ini Halo teman-teman semuanya, gue Alindo Syarif. Saya Mana Manopo. Sekarang kita berdua sedang berada di Bogor. Ini kedatangan kita ke sini mau ngapain nih sebenarnya? Sebenarnya ini adalah tempat di mana kita syuting. Ini adalah masa lalu dari Zora. Bukan masa lalu dari Zora ya, tapi dari keluarganya. Ini adalah tempat keluarganya di mana keluarganya berjaya, keluarganya punya ya punya warisan. Ini awalnya kenapa dia bisa beli rumah ini seperti itu gitu. Dan selain itu kan juga katanya ada beberapa kasus juga di tempat ini ya yang digoda-godain ya. Maksudnya katanya ada makhluk halus, ya mungkin cerita-cerita di belakang. Nah pihak Hitmaker tuh tertarik untuk bisa membahas ini dengan salah satu narasumber yang mungkin bisa dipercaya. Ya pastinya kita ada teman di mana teman kita ini bisa melihat dan bisa membantu Bisa untuk lihat dong. ya Merem dia. kamu jangan ngaco ini. Di mana dia tuh bisa membantu dan bisa berkomunikasi, yaitu ada Frisly. Silakan. Tepuk tangannya dulu dong buat. Ini acara formal kita. Ya halo. Halo Frisly. Frisly dari Tangerang ya? Iya. Iya, langsung datang ke Bogor untuk katanya mensurvei langsung makhluk-makhluk halus yang ada di Puri Jaya ini. Lebih ke mau tahu juga sih lokasi syuting kalian. Betul. Dan mungkin sebelum kita memulai ngapain ya? Frisly mungkin bisa memberikan kisi-kisi di tempat ini sebelum kita memulai penelusuran dari sini. Oke, sebenarnya kalau penelusurannya karena emang tempat ini luas banget ya Kak. Ya. Luas banget dan bakalan banyak spot yang menurutku bikin aku tertarik. Tapi yang bikin aku tertarik bangetnya karena cerita dari film kalian. Oke. Karena itu benar-benar menceritakan banyak orang yang salah pandangan ketika mereka tahu oh anak indigo, ya udah berarti indigo aja gitu. Oh Di iya. capnya mereka kayak anak indigo itu anak yang bisa melihat, mereka bisa melacak kehilangan benda dan lain-lain, karena jujur banyak banget masuk DM kayak gitu. Padahal nyatanya indigo itu banyak banget, bisa dibilang mungkin kategori kali ya. Ada yang bisa flashback mundur, ada yang bisa merewind suatu kejadian, ada yang mampu untuk berkomunikasi tanpa melihat seperti apa wujud dari si makhluk-makhluk itu. Nah kebetulan Manda juga kan aku dikasih tahu, Manda ternyata juga sama nih kayak aku, retro, jadi mundur ke belakang Dalam perannya. dalam perannya, iya. Jadi kemungkinan peran ini bisa kamu wakilkan untuk dijelaskan ya retro itu seperti Iya apa. betul. Dan ternyata pada saat main ke lokasinya mendukung sekali. Mendukung sekali ya. Gitu. Mendukung dan mendung, nggak mendung ya. Langsung aja kalau gitu, nggak berlama-lama kita langsung cek dari apa yang dimaksud dengan retro dan keliling-keliling di tempat ini untuk mencari tahu hantu-hantu yang ada di. Ya. Langsung aja. Let's go. Jadi gimana Frisly rasanya ketika kamu itu berarti sebenarnya cerita ini kan seperti karakter kamu ya. Aku kan kurang paham dan aku kurang memahami sebenarnya karena aku bukan orang yang punya kemampuan khusus
yang diberikan sama Tuhan, seperti apa yang Tuhan kasih ke kamu, dan bagaimana apa yang kamu rasain selama ini, bagaimana terganggunya kamu, bagaimana rasanya kamu hari demi hari kamu bisa menghadapi. Karena gini, setiap kamu melihat itu kan nggak semuanya semuanya baik, nggak semuanya itu bisa memahami, betul, nggak semuanya itu bisa menerima dengan keberadaan kamu di sini, dan bahkan kamu pun pasti akan diganggu. Karena mereka mencoba untuk komunikasi, bahkan mereka juga pasti pengen masuk untuk menjadi kamu, untuk bisa menggantikan posisinya dia. Bagaimana rasanya? Rasanya kalau sekarang sih, kalau aku yang sekarang ya. Astagfirullahaladzim, kaget gua. Ya itu tim. Kalau aku yang sekarang, aku udah bisa nerima gitu. Aku udah bisa nerima. Tapi kalau bertanya dulunya aku kayak gimana, aku sempat ngalamin, mungkin bisa dibilang gak stabil lah ya dalam penanganan diri sendiri. Kayak aku ngerasa mungkin aku depresinya juga dapat. Gak nyamannya itu benar kata Manda, gak nyaman banget, bener-bener gak nyaman karena Lebih enak sambil duduk. Iya. Ya duduk, duduk yuk. Makasih Pak, yang punya ya. Karena emang jadi dulu kecil aku tuh sebenarnya ini keturunan dari orang tua, dari mamaku. Tapi lama kelamaan ternyata ada hal baru nih yang aku temuin. Contohnya aku ternyata bisa melihat mundur, bener-bener mundur kayak dulunya tempat ini seperti apa, kejadian yang pernah terjadi, dan itu ternyata menguras energi. Sampai akhirnya ada satu momen di mana aku mau mengungkap kematian dari sahabatku dan ngebantu dalam hal penyelidikan. Dan itu aku baru bisa nerima sepenuhnya kalau ternyata inilah yang dinamain Ada plus dan minus. Iya. Kalau dulu tuh aku bener-bener rasanya wah enggak deh, kayaknya nggak bisa deh, kayaknya aku bener-bener nggak kuat deh, karena kan kayak yang tadi Manda bilang, ketika katakanlah ke WC umum, itu kan maksudnya kayak kita siapa yang mau sih gitu masuk WC, ternyata malah diganggu dengan makhluk yang benar-benar gak enak dilihat, dan itu sering terjadi. Sampai aku juga ke psikolog, aku juga udah pernah diruqyah secara agamaku, dan juga karena papa dari Bangka, jadi ada Thaipak yang udah obatin juga, tetap nggak bisa gitu. Jadi aku ngerasa kayak kok gini ya rasanya, aku kira ditutup tuh bisa sepenuhnya, ternyata berjeda aja. Oh jadi pernah untuk ditutup? Pernah banget, dan itu nggak bisa, maksudnya bener-bener balik lagi dan total bisa ngelihat dan komunikasi sama mereka. Berarti memang Tuhan sudah memberikan sesuatu kelebihan, di mana mungkin kelebihan itu bisa kamu menggunakan dengan sangat baik. Karena kelebihan itu mungkin kamu bisa membantu orang, di mana mungkin orang-orang lain tidak bisa membantu, dan hanya kamu. Iya itu sih, setelah itu aku nerima kayak ternyata emang giftnya itu diarahkannya ke arah sini gitu, dan tidak sembarang. Aku nggak akan pernah bilang sama orang kayak iya nih aku indigo, kamu mau dibaca apa, aku ngebaca kamu, itu nggak pernah. Karena menurutku masing-masing orang itu punya ranah privacy, dan aku tidak mau memasuki privacy itu. Oke, jadi kamu bisa menjaga itu ya? Betul. Mengontrol kamu mau masuk ke sana atau enggak? Iya. Kecuali sudah mendapatkan izin. Iya, kalau udah benar-benar ini boleh nih atau gimana baru. Ada SOP-nya nggak sih kayak gitu? Nggak ada ya? Sejauh lagi ini rame SOP nggak ngaruh ya? Jangan gitu. iya, kalau aku kayak gitu. Saya mau nanya, ketika kamu yang punya kemampuan lebih seperti ini, sebenarnya pasti ada banyak orang yang ingin mempunyai kemampuan seperti itu. Apakah bisa? Kalau dibilang bisa untuk menjadi anak indigo, menurutku tidak. Sama sekali nggak bisa. Tapi kalau mempelajari hal seperti ini, Bisa. membuka dimensi antara gerbang kita dengan gerbang dimensi mereka, memahami mereka terus sampai kayak dapat gangguan atau mungkin ada ikatan, itu bisa. Gitu, itu bisa banget. Tapi kalau untuk jadi anak indigo yang kita mau tiba-tiba bangun tidur mendadak, itu enggak. Ya karena itu memang kemampuan yang sudah diberikan sama Tuhan lebih. Iya. Dan ketika orang manusia yang normal yang tidak bisa melihat, tapi dia ingin memaksakan untuk menjadi sesuatu lebih buat tanda kutip buat dirinya dia, seperti ada nilai plus. Karena sebenarnya banyak orang indigo merasa itu ya nilai plus buat dia, tapi pasti kalau yang udah terbiasa atau segala macam pasti terganggu. Iya. Tapi banyak orang awam, dia memaksakan diri dia, gimana caranya supaya gue dapet indigo? Iya. Gimana caranya gue bisa melihat hal-hal seperti itu untuk balik lagi Iya. ke real? Betul banget. Ada yang indigo ini banyak yang tanda kutip lagi ada yang palsu,
Betul. ada yang asli gitu ya. Benar tadi banyak hal yang justru yang palsu ini dimanfaatkan untuk menjadi material pastinya. Banyak. Dengan kemampuan kamu Indigo sekarang ini, pasti kan harus ada penyalur. Penyalur dalam sebuah komunikasi. Nah, kalau aku nggak salah, ketika aku mencari tahu, kamu tuh ada namanya Marsha. Kalau boleh tahu Marsha ini siapa dan bagaimana? Oke, jadi dulu tuh aku tuh kan tinggal di Tangerang kan, dan sering pindah sebenarnya karena pekerjaan papaku. Jadi pindah-pindah, tinggal di Lampung pernah, di Bangka pernah. Nah pas pindah kebetulan rumahku itu rumah bekas bangunan Belanda dan memang tidak direnov. Jadi sama mama tuh kayak oh ya udah biarin aja gitu dengan tatanan yang seperti itu, hanya diubah di catnya aja. Karena dulu masih dengan Frislian kecil yang belum bisa memilah yang mana yang baik, yang mana yang negatif dan lain-lain, bertemulah aku sama teman kecil. Tapi kalau dulu kan karena aku masih anak kecil, aku nganggap dia teman aja ya. Namanya itu sebenarnya bukan Marsha, Sabine Marche Petra. Karena memang dia itu Belanda. Orang tuanya, ayah dia tuh Belanda asli, tapi ibunya tuh pribumi. Dan anak ini ternyata tujuannya baik, ngajak aku untuk berteman. Tapi seiring berjalannya waktu aku tumbuh, ternyata dia nggak tumbuh-tumbuh gitu. Jadi aku mulai kayak loh, tadi aku kira anak tetangga. Karena ketika aku mau tidur siang atau aku pamit gitu mau tidur, dia pamit, dia pergi. Jadi aku nggak pernah ngerasa terganggu gitu. Dan memang bentuknya seperti anak bule. Dia rambutnya pirang dan ketika dia masuk terbiasa. Jadi dulu pertama kali aku mediumnya dia itu aku mau SMP. Tiba-tiba dan itu full ngomong Belanda yang mamaku nggak ngerti sampai dibawa panggil orang. Kamu pernah ngomong Belanda? Iya, dan mama total nggak ngerti. Sekarang bisa? Apa? Aku Bahasa enggak. Oh itu memang waktu kecil ya? Waktu itu, jadi tiba-tiba ngomong Belanda full dan mama nggak ngerti sampai akhirnya mama manggil kayak orang yang mengerti lah, ustadz dan lain-lain. Dan kata ustadznya, oh ini biarin temen main aja gitu. Dan dibiarin. Ada sampai sekarang dia tadi ikut. Mana dia? Marsha di sampingku. Usianya 7 tahun. 7 tahun. Dari dulu 7 tahun. Meninggal. Jadi sebenarnya dia pun mengaku dia tuh jin. Dia bukan makhluk yang pernah meninggal atau hidup. Dia jin yang meniru sosok anak kecil yang meninggal karena terbunuh. Dan itulah kasus pertama di mana aku retro, menarik mundur tentang pengalaman atau cerita hidupnya si dia. Gitu. Tapi kamu tidak pernah untuk menyelesaikan itu semua supaya dia bisa balik ke alamnya? Udah pernah coba. Dan permintaan dia cuma minta tolong cariin tulang di Pulau Jawa. Terus aku juga mohon maaf. Mohon maaf tapi kan Pulau Jawa gede nih. Tulang apa ini? Tulang ikan? Enggak, karena bagian kakinya. Ali lama-lama gue timpuk loh Ali. Tulang banyak. Benar-benar. Juga tulang orang kan? Iya, orang dong. Serius? Iya, dia tuh adalah makhluk hidup yang sudah meninggal tanpa ada pastinya ada asal usulnya kenapa dia meninggal, tapi kita tidak tahu tahun berapa ini segala macam dan kita harus menyarinya. Kalau misalnya dia meninggal tahun 1945, itu tulang sudah ada di bawah bangunan-bangunan. Udah jadi minyak paling ya. Bukan jadi, gua nggak tahu mau nyari tanah kayak lo mau nyarinya juga pasti heboh ribet. Iya kayak gitu. Dan aku ngerasa nggak bisa kan, maksudnya itu di luar dari kapasitasku sebagai Frisly gitu. Jadi aku kayak jadi yang mengikut hanya dia. Sebenarnya banyak yang mau ikut kamu, tapi kamu membatasi itu semua. Betul. Karena kamu maunya sama dia. Jatuhnya aku ngerasa aku dibaca mandal loh.